Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bella Rizky Anjani dengan NIM 210101191930066 dari Rekayasa Nilai Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek mengenai State Road 826 atau Palmetto Expressway, Managed Lane Project Development and Environment. Proyek ini sendiri merupakan proyek yang bertujuan untuk menambahkan 2 jalur ekspres di setiap arah di sepanjang pusat koridor. Tujuan dari jalur ekspres ini untuk meningkatkan mobilitas, meredakan kemacetan, dan menyediakan pilihan perjalanan tambahan di sepanjang koridor SR 826. Proyek ini akan memberikan keberlanjutan dengan sistem jalur ekspres I75 yang disusulkan dalam studi I75, PD, dan E. Proses value engineering-nya terdiri dari fase prastudi, workshop, dan pasca studi. Pada bagian prastudi, berisi penjadwalan peserta studi dan tugas, ulasan dokumen, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan pada proyek, dan menyusun data proyek ke dalam model biaya. Kemudian pada fase workshop, terdiri atas fase informasi, identifikasi fungsi, dan analisis biaya, kreatif, evaluasi, dan pengembangan. Selanjutnya pada fase pasca studi berupa presentasi dan laporan akhir. Untuk alternatif VE-nya sendiri, yang pertama ada rekomendasi nomor 6, pertimbangan 4+1. Desain aslinya 2 jalur terkelola 11 feet ml dan 4 jalur penggunaan umum 11 feet dengan median lebar variabel berkisar antara 12 feet atau sekitar 57% dari panjang proyek turun menjadi kurang dari 4 feet pada titik jepit tertentu seperti NW 103 Street. Kemudian untuk alternatifnya yaitu distrik dapat menerapkan satu jalur yang dikelola 11 kaki dan bahu 12 feet berkelanjutan dari SR 836 ke utara persimpangan I75. Besar penghematan yang diperoleh yaitu 5.360.000 US dollar. Untuk gambarnya seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya untuk rekomendasi nomor 13, jalur utama. Desain aslinya, pelebaran kecil SR826 baik dari arah NB ataupun SB dari NW36ST ke NW58ST karena kendala right of way di kedua sisi. Bahu dalam 6 feet ke arah SB dan 8 feet harus geser ke arah NB. Untuk alternatifnya, jika Departemen menentukan RW tidak pribadi di sepanjang sisi timur NBSR 826, keselarasan garis tengah dapat digeser sekitar 6 kaki ke timur untuk mendapatkan 12 feet di dalam bahu ke arah SB. Untuk penghematannya, yaitu 1.282.364 US dollar. Selanjutnya untuk gambar dari desain asli dan alternatif bisa dilihat pada slide yang sedang saya tampilkan. Kemudian alternatif yang selanjutnya yaitu rekomendasi nomor 16, keselarasan jalur utama. Desain asli, konstruksi yang signifikan di SR 826 dan I75 interchange. Flyover two lane dari I75 ke SR 826 SD dan NB, satu jalur di setiap arah, diusulkan bersamaan dengan rekonstruksi SR 826 SD. Untuk alternatifnya yaitu ubah kanal menjadi gorong-gorong dan geser jalur SD di atas gorong-gorong ke barat untuk meningkatkan bahu bagian dalam menjadi 10-12 feet. Besar penghematannya yaitu 3.427.640 US dollar. Selanjutnya untuk gambar desain asli dan alternatifnya. Rekomendasi selanjutnya yaitu rekomendasi nomor 19, keselarasan jalur masuk dan hak jalan. Desain aslinya yaitu bahu 4 feet di dalam untuk jalur selatan yang dikelola dari utara NW74 Street ke selatan Okeechobee Road. Untuk alternatifnya yaitu melebarkan 8 kaki ke barat untuk menyediakan 12 feet di dalam bahu. Besar penghematannya yaitu 7.632.372 US dollar. Untuk bentuk desain yang akan diubah yaitu seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya rekomendasi nomor 22 mengenai crown dan striping. Untuk desain aslinya, tumpang tindih antara NW7 Street dan NW25 Street di SR826.
Alternatifnya yaitu membangun kursus gesekan, mengubah lokasi mahkota dan strap SR826 antara NW7 Street dan NW25 Street untuk mencocokkan konfigurasi akhir proyek Lens yang dikelola. Besar potensi penghematannya yaitu 940.416 US dollar. Selanjutnya untuk desain perubahannya bisa dilihat pada slide berikut. Alternatif yang selanjutnya, rekomendasi nomor 22 mengenai batas kecepatan. Desain aslinya yaitu jalur terkelola yang bervariasi dengan kecepatan desain 60 mph, kecepatan di posting 55 mph, dan kecepatan desain tujuan umum 60 mph. Untuk alternatifnya yaitu gunakan batas kecepatan variabel untuk jalur tujuan umum untuk mengelola arus lalu lintas dengan lebih baik di jalur tujuan umum. Disarankan untuk memasang tanda batas kecepatan variabel sebelum memasuki segmen jalur terkelola 2 tanda dan di antara setiap pertukaran di setiap arah 16 tanda. Besar potensi penghematannya yaitu 5.451.891 US dollar. Untuk total penghematannya sebesar 24.094.683 atau sekitar 8,2531% dari total biaya sebesar 290.947.433. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.